Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novi Budiningrum di perkuliahan obstetri dan ginekologi pertemuan kedua. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang bagaimana deteksi dini kehamilan, komplikasi dan penyulit masa kehamilan trimester 1, 2 dan 3. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa saja sih penyulit atau komplikasi pada kehamilan secara singkat. Nah, di sini kita akan ulas lagi deteksi dini pada kehamilan, komplikasi dan penyulit pada masa kehamilan dalam tiap trimester, yaitu trimester 1, trimester 2 dan trimester ketiga. Prinsip deteksi dini terhadap kelainan, komplikasi, dan penyulit pada ibu hamil, yaitu setiap kehamilan dapat berkembang menjadi masalah atau komplikasi setiap saat. Itu sebabnya mengapa ibu hamil memerlukan pemantauan selama kehamilannya. Nah, setiap kehamilan diperlukan suatu antenatal care, ya. Antenatal care merupakan alat deteksi dini, kemudian bagaimana kita sebagai bidan untuk bisa menangani adanya komplikasi ataupun penyulit pada kehamilan sebelum terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Dan bagaimana kita memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada para ibu yang sedang hamil, pada ibu hamil, supaya ibu hamil tersebut mengerti akan apa yang harus dilakukan selama kehamilan dan pencegahan serta penanganan apabila terjadi sesuatu hal yang dinamakan adanya komplikasi pada kehamilan. Nah, kebijakan teknis yang dilakukan adalah mengupayakan kehamilan yang sehat, berarti kita sebagai bidan, kita sebagai ujung tombak, ya harus tahu mana yang harus dilakukan untuk deteksi dini, kemudian melakukan deteksi dini komplikasi, melakukan penata laksanaan awal serta rujukan apabila diperlukan, persiapan persalinan yang bersih dan aman, perencanaan antisipatif, dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi komplikasi. Ada tanda-tanda tidak pasti kehamilan. Yang pertama adalah perut membesar, kemudian adanya rasa menyidam, kemudian adanya amenore. Amenore ini tidak menstruasi selama kurang lebih 3 bulan. Ada pembesaran payudara dan ada rasa mual dan muntah. Itu tanda-tanda tidak pasti kehamilan. Kemudian ada tanda pasti kehamilan. Yang pertama ada tes kehamilan positif, ada tanda Heger, ada tanda Piszczek, adanya denyut jantung janin, adanya gerakan janin. Apabila ada tanda pasti ini, maka segera memeriksakan diri ke tenaga kesehatan, baik itu bidan maupun dokter, ya, karena itu merupakan suatu tanda-tanda pasti kehamilan. Nah, kunjungan antenatal minimal 4 kali selama kehamilan, yaitu 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester ketiga, 2 kali pada trimester ketiga dan 1 kali pada trimester kedua. Selain itu harus dilakukan adanya screening untuk deteksi. Kunjungan yang pertama dilakukan untuk penapisan dan pengobatan anemia. Setelah ibu tersebut diketahui hamil, maka wajib kita berikan adanya FA atau tablet zat besi untuk pencegahan anemia. Lalu adanya perencanaan persalinan dan pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya. Kemudian pada kunjungan kedua, umur kehamilan 24-28 minggu, dilakukan untuk pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya, penapisan preeklamsi, gemeli, infeksi alat reproduksi dan saluran perkemihan, dan juga mengulang perencanaan persalinan. Itu pada kunjungan kedua. Usia kehamilan 24-28 minggu. Pada kunjungan ketiga, usia kehamilan 32 minggu dilakukan untuk pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya, penapisan preeklamsi, gemeli, infeksi alat reproduksi dan saluran perkemihan. Kenapa dilakukan penapisan gemeli? Karena pada saat usia kehamilan sudah menginjak 32 minggu, maka akan terlihat jelas apabila ada gemeli dan bagaimana cara penanganan saat nanti menjelang persalinan.
dan mengulang perencanaan persalinan. Kemudian kunjungan keempat 36 minggu dilakukan untuk sama seperti kegiatan pada kunjungan kedua dan ketiga, dan mengenali adanya kelainan letak dan presentasi, sehingga apabila nanti sudah diketahui kelainan letak dan presentasi, bisa merencanakan persalinannya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Memantapkan rencana persalinan, mengenali tanda-tanda persalinan ya. Jadi kita memberikan edukasi kepada ibunya. Bagaimana kalau ada tanda-tanda persalinan apa saja, seperti kontraksi yang terus-terusan, kemudian semakin lama semakin sakit, lalu keluar lendir darah dan lain sebagainya. Kemudian ada keluar cairan yang tiba-tiba seperti buang air kecil tetapi tidak bisa ditahan ya. Nah, itu merupakan tanda-tanda persalinan. Adanya komplikasi dan penyulit pada masa kehamilan trimester 1 dan 2 seperti anemia. Anemia adalah keadaan di mana jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal ya. Kalau pada ibu hamil adalah kurang dari 11 ya, kurang dari 11. Kadar 10-8 gram persen anemia disebut anemia ringan, kadar Hb 8-7 disebut anemia sedang, kurang dari 7 disebut anemia berat ya. Penyebab anemia umumnya dari kurang gizi atau malnutrisi. Malnutrisi bisa dilihat salah satunya adalah dari lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas harus lebih dari 23,5. Kurang dari itu maka disebut kek atau kurang energi kronis. Kurang zat besi dalam diet ya, kemudian malabsorpsi kelainan dari tubuh ya, tidak bisa mengabsorpsi nutrisi maupun gizi. Kehilangan darah yang banyak, persalinan yang lalu, haid dan lain-lain, kemudian penyakit kronis, TB, paru, cacing usus, malaria dan lain-lain itu juga bisa menjadi penyebab adanya anemi ya. Gejala-gejala yang disebabkan oleh pasokan oksigen yang tidak mencukupi kebutuhan ini bervariasi. Anemia bisa menyebabkan kelemahan, kurang tenaga, dan kepala terasa melayang ya. Lemah, letih, lesu ya. Kalau sedang mendengarkan Bu Novi ini, kemudian kalian ngantuk, lemah, letih, lesu, nah itu bisa juga kalian anemia ya. Maaf ya. Nah, kemudian ada hiperemesis. Hiperemesis gravidarum adalah mual muntah berlebihan sehingga menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari dan bahkan membahayakan hidupnya. Wanita hamil memuntahkan segala apa yang dimakan dan diminum hingga berat badannya sangat turun, turgor kulitnya berkurang, diuresis berkurang, timbul adanya aseton uri. Keadaan ini disebut hiperemesis gravidarum. Setiap ibu hamil pasti akan mengalami emesis karena peningkatan hormon HCG atau human chorionic gonadotropin pada awal-awal kehamilan. Tetapi mual muntah yang berlebihan itu yang disebut hiperemesis gravidarum dan perlu untuk penanganan lebih lanjut. Hiperemesis dibagi menjadi 3 tingkatan, yang ringan, sedang, dan berat. Tingkat 1, ringan, mual muntah terus-menerus menyebabkan penderita lemah, tidak nafsu makan, berat badan turun, nyeri epigastrium, ya, nadi meningkat, tekanan darah menurun, turgor kulit berkurang, lidah kering, mata cekung, yaitu hiperemesis pada tingkat 1 atau ringan. Kemudian pada tingkat 2, sedang, mual muntah yang hebat, lidah kering, kotor, ya, kemudian nadi kecil, suhu badan naik, ada dehidrasi, berat badan turun, adanya aseton urin, nafasnya berbau aseton, nah itu sudah tingkat sedang. Apabila sudah berat, berarti kesadarannya sudah sangat menurun. Somnolen ini suatu kondisi di mana ibunya ini apabila dirangsang itu sudah tidak ada reaksi, ya. Kemudian sampai dengan koma, ya, suhu badan naik, tensi turun, adanya ikterus karena kurangnya nutrisi, dapat terjadi encephalopathy, ya, jadi ada kelainan pada darahnya. Itu pada hiperemesis tingkat 3. Bagaimana cara mencegahnya? Prinsip pencegahnya adalah mengobati emesis agar tidak terjadi hiperemesis dengan memberikan keterangan pada awal saat kehamilan, ya. Kemudian memberikan keyakinan bahwa mual ini hanya kadang-kadang saja dan merupakan gejala yang fisiologis pada kehamilan muda.
akan hilang setelah usia kehamilannya mencapai 4 bulan. Menganjurkan mengubah makan sehari-hari dengan makanan dalam jumlah kecil tapi sering. Jadi tidak langsung banyak ya, sedikit-sedikit tapi sering. Menganjurkan waktu bangun pagi jangan segera turun. Terlebih dahulu makan roti, biskuit dengan teh hangat, atau kalau tidak bisa teh ya air putih tetapi hangat. Kurangi makanan berminyak yang berbau menyengat. Kemudian makanan ini kalau bisa dalam kondisi yang panas ya, atau dingin sekalian ya. Menghindari kekurangan karbohidrat merupakan faktor penting. Dianjurkan makan makanan yang banyak mengandung gula. Seperti nasi itu tidak terlalu banyak, tidak apa-apa, bisa diganti dengan yang lainnya ya, biskuit, roti dan lain sebagainya. Abortus. Pada pertemuan kemarin kita sudah menyinggung sedikit adanya antepartum bleeding dan abortus ya. Abortus adalah suatu ancaman atau pengeluaran hasil konsumsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Sedangkan APB ya, antepartum bleeding, adalah setelah abortus, itu sudah disebut sebagai antepartum bleeding ya. Jenis abortus ada abortus iminen, ada abortus insipient, ada abortus komplit, ada abortus incomplete ya. Yang sudah kita tahu ciri-cirinya abortus iminen ini pendarahan pervaginamnya sedikit, ada kontraksi atau tidak, tetapi apabila saat kita melakukan vaginatusi atau pemeriksaan dalam, maka kita lihat serviksnya masih tertutup ya. Jika masih bisa dilanjutkan, maka bisa kita berikan hormon sebagai penguat supaya tidak terjadi abortus yang berkelanjutan ya. Tetapi apabila memang tidak bisa dilanjutkan kehamilannya, maka bisa terjadi abortus yang namanya insipiens. Insipiens itu merupakan peristiwa terjadinya pendarahan pada kehamilan sebelum 20 minggu, ada dilatasi serviks uteri yang meningkat, tetapi hasil konsepsi masih berada di dalam uterus ya. Ada pendarahan, kontraksi yang semakin lama semakin kuat, serviksnya sudah terbuka, tetapi jaringannya belum keluar, itu abortus insipient. Tetapi kalau jaringannya sudah keluar ya, disertai pendarahan yang banyak, kontraksi, serviks terbuka, sebagian jaringan sudah keluar, sebagian jaringan masih ada di dalam, itu namanya abortus incomplete. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya jaringannya sudah keluar semua, serviks tertutup dan semuanya sudah bersih, kontraksinya sudah mulai mereda? Nah, itu namanya abortus komplit ya. Jadi nanti harus bisa membedakan antara abortus incomplete dengan abortus komplit. Kalau incomplete itu sebagiannya masih di dalam jaringannya dan sebagian jaringannya sudah di luar, tetapi kalau sudah komplit berarti semua jaringan sudah keluar dan serviks sudah tertutup dan kontraksinya sudah mulai menurun atau berkurang. Komplikasi dan penyulit pada kehamilan trimester ketiga seperti yang saya ceritakan pada pertemuan yang lalu ya, ada solusio plasenta salah satunya. Solusio plasenta adalah terlepasnya plasenta dari tempat implantasi yang normal pada uterus sebelum janin dilahirkan ya. Definisi ini berlaku dengan masa gestasi di antara 22 minggu dengan berat janin di atas 500 gram. Nah, solusio plasenta juga disebut abrupsio plasenta atau separasi prematur plasenta ya. Solusio plasenta ini bisa terlepas sebagian, bisa terlepas semuanya, sehingga ada yang parsialis dan ada yang totalis ya. Solusio plasenta ini adalah plasenta yang lepas, sehingga kalau plasenta yang lepas dengan tidak adanya kontraksi pada rahim, maka pembuluh darah ini akan terus terbuka. Kalau pembuluh darah terus terbuka, akhirnya pendarahan juga terus banyak ya, terus-terusan banyak sehingga akan bisa terjadi overdistensi pada rahim atau uterus, itu yang membuat solusio plasenta ini menjadi sakit ya. Kan ini salah satu perbedaan antara solusio plasenta dengan plasenta previa. Kalau solusio plasenta ini akan ada rasa nyeri yang berlebihan, kalau plasenta previa tidak ada nyeri yang berlebihan ya. Plasenta previa adalah keadaan di mana plasenta berimplantasi pada tempat yang tidak normal, yaitu pada segmen bawah rahim, sehingga menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum. Implantasi yang normal adalah pada dinding depan atau dinding belakang rahim di daerah fundus ya.
Klasifikasi plasenta previa didasarkan atas terabanya jaringan plasenta melalui pembukaan jalan lahir pada waktu tertentu. Tetapi catatan, apabila kita menemui tanda-tanda plasenta previa, keluar darah segar berwarna merah segar, ya, kemudian tidak ada rasanya nyeri yang berlebihan, ya, jangan sekali-sekali kita melakukan vaginatuse atau pemeriksaan dalam karena akan memperparah adanya pendarahan. Ya. Ada persalinan prematur, ya. Persalinan prematur ini, maaf. Persalinan prematur ini dimaksudkan dengan persalinan yang terjadi di antara usia kehamilan 29 sampai 36 minggu, ya, dengan berat badan lahir kurang dari 2,5 kg, ya, kurang dari 2.500 gram. Merupakan masalah besar karena dengan berat janin kurang dari 2,5 kg dan umur kurang dari 36 minggu, maka alat-alat vital seperti otak, jantung, paru, ginjal belum sempurna, sehingga mengalami kesulitan dan adaptasi untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, ada salah satu cara untuk yang namanya maturasi paru, ya, yang harus kalian ketahui. Maturasi paru ini adalah diberikan obat-obatan NSAID, ya, untuk memaksimalkan adanya perkembangan paru saat dia sudah dilahirkan nanti dengan berat badan yang kurang dari 2,5, dengan usia kehamilan yang memang masih kurang, ya, yang dengan harapan bahwa nanti setelah lahir bayi ini bisa bernafas dengan spontan. Kemudian ada namanya ketuban pecah dini atau KPD, didefinisikan sebagai pecahnya ketuban sebelum waktunya melahirkan. Hal ini dapat terjadi pada akhir kehamilan maupun jauh sebelum waktunya melahirkan. PRM adalah KPD sebelum usia 37 minggu, ya. KPD lebih dari 37 minggu. Ada istilah KPD, ada istilah PRM atau prematur rupture of membrane. Kalau dia kehamilannya sudah lebih dari 37 minggu, maka dia disebut KPD. Tetapi kalau kurang dari 37 minggu, maka dia disebut sebagai PRM atau prematur rupture of membrane, ya. KPD ini tidak boleh lebih dari 12 jam. Apabila lebih dari 12 jam, maka harus diberikan antibiotik untuk mencegah adanya infeksi. Baik, itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.